Samawa Seaside Cottage merupakan salah satu hotel yang terletak di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Samawa Seaside dibangun tepatnya pada 1 Mei 2011 dan dikelola oleh Ibu Darin Suhardani Arifin bersama keempat anaknya. Penginapan ini memiliki 6 unit cottage yang terbagi dalam 3 cottage dengan 1 kamar tidur, 2 cottage dengan 2 kamar tidur, dan 1 cottage dengan 4 kamar tidur. Setiap cottage didesain dengan konsep rumah tradisional Sumbawa yang memiliki filosofi harmonis dan seimbang antara manusia dan alam. Samawa Seaside dikelilingi oleh taman dan pemandangan Pulau Moyo yang berada tepat di depan cottage. Setiap pagi pengunjung akan dapat melihat pemandangan Gunung Tambora yang indah dari pelabuhan kecil serta keindahan dari pasir putih. Selain keindahan alam, Samawa Seaside Cottage juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti restoran, spa and massage, kolam renang, hingga tawaran untuk menikmati keindahan alam bawah laut. Sebuah seaside berjalan dengan sistem yang baik berkat adanya pihak public relation atau humas, di mana nantinya humas yang akan bertugas dalam menjaga pola kerja baik serta kesejahteraan dari setiap karyawan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang positif pula bagi citra perusahaan. Kita udah membahas tentang profil singkat dari perusahaan. Nah, sekarang saya mau masuknya pertanyaan itu fokus ke bidangnya Ibu sekarang, yaitu bidang humasnya. Apa saja sih program dari humas yang ada di Seaside ini? Kalau untuk program mungkin umum aja ya, karena kalau di mana-mana humas itu sama dengan HRD kan dia pengembangan sumber daya manusia. Jadi paling kita mengadakan training pengembangan untuk skill, misalkan kalau untuk yang di restoran kita kirim ke Jakarta untuk training sebagai chef. Kalau untuk pengembangan, kalau untuk program, paling kami programnya itu untuk training, untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk pengembangan karyawan, kemudian untuk mempererat silaturahmi antar karyawan itu paling kita ngadakan employee gathering seperti itu. Setiap berapa lama diadakannya? Setahun sekali. Tahun kemarin kita employee gatheringnya di Pulau Moyo, jadi kita nyebrang ke sana, main ke waterfall Matajitu. Iya. Seperti itu. Itu aja berarti Bu ya program dari humasnya di Seaside. Kalau untuk program yang khusus untuk sumber daya manusianya sih itu training dan employee gathering. Iya. Untuk media kami menggunakan, kalau sekarang kan zaman milenial ya. Iya. Nah, jadi semua tempat promosi itu lebih gampang dengan hanya cukup dengan kamu punya jempol aja kita sudah bisa ngeblas ke seluruh Indonesia lah istilahnya ya. Jadi kita menggunakan Facebook, Instagram. Nah, kita juga punya website. Kalau untuk yang Samawa Seaside itu websitenya www.samawaseasidecottage.com. Itu untuk websitenya. Kalau untuk media kayak non online itu seperti koran, radio, koran, radio. Terus kamu lihat nggak yang di atas jembatan Berambiji? Nanti kalau pulang dari sini ke sana, kamu lihat baliho. Baliho itu kita sewa sudah 1 tahun. Iya. Jadi untuk satu-satunya hotel di Sumbawa yang berani nyewa untuk bandu jalan baliho itu cuman kita untuk sekarang ini sih. Nah, itu kita punya upaya-upaya untuk promosi, untuk mempromosikan hotel. Nah, kadang ada juga yang ngikutin kayak istilahnya itu tabletop. Jadi di tabletop itu pertemuan semua hotel se-Indonesia yang diadakan oleh online bookingnya itu Traveloka, Pegi-Pegi, Booking.com, Agoda, seperti itu. Di Seaside. Kalau untuk penanganan konflik ini khususnya untuk yang karyawan ya, kita ini kan tetap dipantau sama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi kita sudah buat satu istilahnya bipartit, itu kayak lembaga. Misalkan ada konflik antara pengusaha dan pekerja, itu diselesaikan dulu dengan antara pengusaha dan pekerja dengan diwakili oleh orang-orang yang sudah ditunjuk. Nah, kalau bipartit itu istilahnya dia sudah disahkan sama Depnaker. Jadi misalkan saya ada konflik nih, saya karyawan, saya ada konflik dengan perusahaan.
Nanti saya akan ngomong dulu ke perwakilan perusahaan yang mana yang ditunjuk yang disahkan oleh Depnaker itu. Misalkan urusan itu tidak selesai dalam lingkup perusahaan, baru kita bawa keluar ke Depnaker. Itu untuk yang apa istilahnya, yang lingkup untuk konflik yang lingkup untuk internal. Tapi kalau untuk konflik yang eksternal, sama sih kembali, kalau kita bisa selesaikan secara kekeluargaan di dalam perusahaan, kita tidak perlu keluar seperti itu. Kalau konflik internal, mungkin saya balik bertanya, yang eksternal maksudnya yang seperti gimana nih? Ada contoh? Di luar dari permasalahan misalnya antara karyawan atau siapa gitu yang terlibat di dalam lingkup ruang kerja di Seaside. Misalnya kayak permasalahan atau dengan pengunjung atau dengan lain-lain. Oh ya, di luar sama dari sih. karyawan. Sama sih kembali sebenarnya kalau pengunjung yang di Seaside itu kan begini sifatnya dia. Seaside itu kan kita tidak buka untuk umum sebenarnya. Iya. Nah, jadi kayak kolam renang itu kan kita tidak buka untuk umum, tidak seperti Kencana. Kalau di sana kolam renangnya itu hanya untuk menginap. Nah, kadang tamu itu ada yang suka tiba-tiba masuk, foto. Tapi itu kembali ke kita sih gimana ya, kita kasih pengertian ini bukan tempat untuk umum, bukan untuk tempat untuk foto-foto. Bagaimana cara kita menyampaikan ke dia, mungkin kalau kita enak ngomongnya dia juga enak terimanya. Tapi kalau kita tiba-tiba wes keluar ya itu kan orang pasti akan beda juga nerimanya. Itu dah kembali ke kita bagaimana cara kita nyampein ke orang. Kalau kita enak ngomong ya orang akan terima enak juga. Tetapi kalau permasalahannya tidak bisa diselesaikan secara baik, baru nanti akan dibawa keluar ya Bu? Tapi untuk sekarang sih sejauh ini belum pernah ada sih, alhamdulillah belum pernah ada yang sampai misalkan berurusan sama polisi atau apa, itu belum pernah ada. Misalnya masih bisa kita selesaikan di internalnya masih bisa. Demikianlah pemaparan singkat mengenai peran dan tugas seorang humas bagi Sumbawa Seaside Cottage.